Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. قيوم السماوات السبع والأرضين الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, berkat pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, taufik dan hidayahnya, dan berkat perjuangan kita, alhamdulillah di waktu maghrib ini kita bisa memakmurkan masjid Allah ini dengan salat maghrib berjamaah. Dan insya Allah sampai waktu isya tiba, nanti tolong diingetin ya, sering kebablasan, sampai 19.31 insya Allah kita akan melanjutkan menelaah tafsir juz ammah. Insya Allah kita masih melanjutkan menelaah tafsir surah Al-Insyiqaq. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Meskipun majelis kita ini sangat sederhana, ya, sangat sederhana, semuanya bersimpuh ya di lantai, tapi kita berhak mengharap keharibaan Allah. Mudah-mudahan majelis kita ini menjadi majelis yang istimewa, karena ketika masjid berpadu dengan Al-Quran yang dikaji dan dipelajari di dalamnya, itu Rasulullah mengkhabarkan majelis tersebut sangatlah istimewa. Allah turunkan sakinah, ketenangan, rahmat, dikerumuni oleh para malaikat, dan Allah sebutkan orang-orang yang hadir itu di kalangan malaikat yang ada di hadapannya. Subhanallah ya. Biaya haji sekarang berapa? Berapa? Mahal kan? Mahal ya? Mahal. Belum lagi saya dengar itu yang sudah daftar haji itu 5 juta ngantri, sementara kuotanya itu adalah 200.000 setahun sekali. Di Sulawesi itu katanya kalau orang daftar sekarang itu daftar antrinya 48 tahun. Jadi kalau umur 50 ya baru daftar, itu insya Allah berangkatnya umur 98 tahun. Allahu Akbar ya. Saya akan katakan begini ya, haji itu setahun sekali, seumur hidup. Musim haji itu setahun sekali kan, dan kewajiban haji itu adalah seumur hidup sekali. Tapi kewajiban sholat 5 waktu itu 5 hari sekali. Jadi kalau seandainya ada orang itu mau haji harus nunggu 12 tahun, 10 tahun, itu sebelum dia dimudahkan oleh Allah 12 tahun yang akan datang, itu mestinya dia nabung amal soleh melalui sholat 5 waktu. Sehari 5 kali, sebulan berapa, nanti kalau sampai 12 tahun yang akan datang, berapa puluh ribu kali dia sujud, berapa puluh ribu kali dia ruku. Allahu Akbar. Tapi kadang-kadang ada orang itu memang dipalingkan dari suatu ibadah dan ngincer ibadah yang lain. Bisa jadi ada orang tuh kepengen banget haji, bahkan mungkin setiap muslim ya, tapi dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tidak sehebat
dan tidak sesemangat ketika ingin haji, nabung, ya kan, jual sawah, kadang-kadang jual sapi dibela-belain. Tolong renungkan baik-baik. Sebelum siapapun diberi kesempatan oleh Allah untuk ibadah haji yang diwajibkan oleh Allah hanya seumur hidup sekali, dia diwajibkan oleh Allah sholat 5 waktu. Nah, ini tolong diingat baik-baik. Jadi cara kita beribadah itu begitu, jangan yang belum kita jangkau, kita impikan, tapi yang sudah di depan mata kita abaikan. Kempos nanti. Ya. Dari sholat berjamaah, Allahu Akbar. Ya. Fadilahnya itu mulai dari 27 kali lipat atau 25 kali lipat. Saya sering menghayal begini. UMR di Bekasi berapa? 5 juta, taruhlah 5 juta ya. Kalau di suatu tempat sana ada orang bekerja itu gajinya 27 kali lipat UMR Bekasi. Nah, dikejar kan? Dikejar ya. Dan saya yakin kalau seandainya ini pengantin baru gitu, pengantin baru ya, dia izin sama istrinya, "Dek, saya kerja di sana ya. Demi masa depan kita di sana itu kalau kerja itu gajinya 25 atau 27 kali lipat di sini." Itu istrinya juga dengan penuh semangat, "Ya mas, udahlah berangkat, tawakal," gitu kan. Diridhoi. Pasti itu, ya kan? Kalau itu adalah duit. Bagaimana dengan ganjaran? Oh, mestinya orang mukmin itu matanya lebih hijau, lebih berbinar-binar meraih ganjaran daripada meraih uang. Tapi memang tidak mudah. Uang itu nyata, ganjaran itu baru katanya. Tapi bagi orang-orang beriman, meskipun baru katanya, dia berusaha untuk meraihnya, karena itu bagian dari keyakinannya. Itu baru satu ya, belum yang lain. Masih ada fadilah lagi apa? Sholat isya berjamaah seperti qiyamul lail separuh malam. Sholat subuh berjamaah seperti qiyamul lail semalam suntuk. Allahu Akbar. Dan ternyata pengalaman kita memenuhi dan merespon panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah itu nggak ada yang hilang hidup kita ini. Ya kan? Masih bisa makan, masih bisa kerja, masih bisa istirahat, masih bisa menikmati apa yang dihalalkan oleh Allah. Walillahilhamd. Itu pengantarnya ya. Untuk kita untuk antum-antum yang sudah rajin ibadah sholat berjamaah, mudah-mudahan tambah giat. Kalau ini didengar oleh orang lain yang barangkali selama ini belum tersentuh, mudah-mudahan menjadi pengantar yang bisa menyentuh hati siapapun. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan menelaah tafsir surah Al-Insyiqaq. Surah ini direkomendasikan oleh Rasulullah SAW dan 2 surah sebelumnya, surah At-Takwir, surah Al-Infitar, dan surah Al-Insyiqaq. Siapa saja yang kepingin mengetahui peristiwa-peristiwa di hari kiamat kelak seperti melihat dengan mata kepala sendiri, silahkan baca, silahkan tadabburi surah At-Takwir, Al-Infitar, dan Al-Insyiqaq. At-Takwir alhamdulillah sudah selesai kita kaji. Benar memang di dalam surah At-Takwir itu Allah kabarkan berita-berita dahsyat, kejadian yang luar biasa yang nanti akan terjadi pada hari kiamat. Demikian juga surah Al-Infitar sudah terbukti memang di dalamnya juga Allah jelaskan peristiwa yang tidak mungkin bisa di-cover oleh akal kita yang terbatas. Langit terbelah, bintang berjatuhan, itu gimana kita bisa membayangkan ya? Baik. Dan ini satu saat pasti terjadi. Adapun berita tentang Jakarta yang kadang-kadang katanya akan terdampak tsunami dahsyat efek dari megatrust ya, atau apa yang menyebutnya itu saya tetap memohon kepada Allah mudah-mudahan tidak terjadi. Ya, jadi baru berangkat tadi saya buka-buka Google, itu ada petanya. Bekasi itu kalau menurut ini nggak terdampak.
Tapi saya tidak mengucapkan alhamdulillah Bekasi nggak terdampak, enggak. Semoga ini tidak terjadi. Katanya itu bisa dampaknya untuk Jakarta itu 1,8 meter. Nggak tahu itu kalau yang di lautnya sana berapa. Nah, kalau itu sekali lagi saya berdoa semoga tidak terjadi. Ya. Kemudian Jakarta katanya akan tenggelam, Semarang akan tenggelam. Saya juga berharap kepada Allah mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi kalau apa yang kita temukan di dalam surah At-Takwir, surah Al-Infitar, surah Al-Insyiqaq ini, kita berdoa, ya Allah, jangan engkau kehendak, jangan sampai terjadi ya Allah langit runtuh, bintang berjatuhan. Ya. Antum doa kayak apa, nangis-nangis kayak apa, tidak mungkin diijabah oleh Allah. Karena itu ketetapan Allah yang tidak mungkin dirubah. Sebagaimana kita berdoa misalnya, ya Allah jangan engkau kehendaki ada kehidupan akhirat, ya Allah batalkan ya Allah ada kehidupan akhirat. Mohon kepada Allah agar akhirat itu dibatalkan, tidak jadi, tidak ada surga, tidak ada neraka, kita tidak akan di mahsyar. Doa siapa yang akan diijabah oleh Allah? Ada orang yang doanya memohon ini diijabah oleh Allah? Enggak mungkin. Maka itu bagi kita adalah sebuah kepastian yang pasti terjadi suatu saat nanti. Ya, suatu saat nanti. Termasuk tanda-tanda kiamatnya itu suatu saat nanti pasti datang. Saya sudah percaya, alhamdulillah, kalau tanda kiamat itu nanti matahari tanda dekat, tanda kubro namanya ya. Matahari terbit dari tempat terbenamnya. Di NASA sana, di Amerika, itu ilmuwan baru membicarakan tentang kemungkinan. Kalau saya alhamdulillah sudah percaya, karena dikabarkan oleh Rasulullah. Saya juga percaya bahwa nanti Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj, ya kan, itu akan muncul sebagai tanda dekat kiamat, tanda yang sangat dekat. Kenapa? Karena dikabarkan oleh Allah, dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, ini peristiwa-peristiwa yang pasti akan terjadi. Baik, kemarin sudah sampai ayat berapa? Wa idal ardu muddat. Ingat saya sudah itu ya. Nanti bumi itu akan rata. Ya. Bumi yang ada di hari kiamat nanti menjadi pijakan kita di mahsyar itu bukan bumi ini. Ya. Yang ada pepohonan yang rimbun, ada ada tempat-tempat berteduh, nggak ada. Qa'an sofa rata, datar, tidak ada gundukan, tidak ada bukit, tidak ada lembah. Berarti bumi yang kita pijak sekarang ini sudah dimusnahkan oleh Allah, diganti dengan gantian bumi yang lain. Langitnya juga sudah dimusnahkan oleh Allah, diganti dengan langit yang lain, tidak seperti ini. Baik, kita lanjutkan dari ayat 4 ya. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Firman Allah Ta'ala, dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya. Nah, ini yang akan kita telah tafsirnya mulai dari sini. Wa alqat, ini fa'ilnya adalah bumi. Wa alqat al-ardu. Ya, bumi akan memuntahkan, mengeluarkan ya ma fiha, apa yang ada di dalamnya. Perhatikan tafsirnya. Minal amwati, yakni seluruh orang-orang yang mati. Ya. Kita ini kalau orang Islam kan matinya dikubur kan, demikian juga agama lain ada yang dibakar. Yang dibakar berarti nanti ya pasti tetap hadir. Kalau seandainya Allah itu tidak mampu menghidupkan kembali orang yang dibakar, saya akan wasiatkan kepada anak-anak saya, udah nanti kalau bapak mati ya bakar saja. Kenapa? Supaya tidak bisa hadir di akhirat, supaya tidak ada lagi hisab. Apa ada di dalam agama kita ini, kalau orang itu mayitnya dibakar, kemudian abunya dihambur-hamburkan di hembusan angin kencang di pinggir pantai atau di puncak gunung misalnya, nanti Allah tidak mampu menghidupkan kembali. Saya yakin kalau seandainya itu ada dalam agama kita, diajarkan semua orang pengen mati dibakar, karena supaya tidak ada urusan.
hidup ini puas-puasin sepuas-puasnya. Kemudian agama kita mengajarkan mayit yang akan dibangkitkan itu hanyalah mayit yang dikubur. Kalau dibakar Allah tidak kuasa membangkitkannya. Itu penjahat-penjahat, ya. Bahkan termasuk kita juga pasti kita akan pilih jalan itu, ya. Bakar, selesai. Di dunia ini puas-puasin, memuaskan hawa nafsu, nggak ada urusan. Tapi tidak seperti itu, ya. Menurut keyakinan kita, orang yang diberi kesempatan, orang yang diberi kesempatan oleh Allah hidup di dunia, mati bagaimanapun keadaannya, yang tidak jelas kuburannya, yang ditelan piton, yang ditelan anakonda, yang dicabik-cabik harimau, atau memang yang sengaja dibakar, ya, pasti nanti semua hadir di sana. Tidak ada yang bisa lolos, ya. Wal kunuz, dan harta-harta simpanan, ya. Kita biasanya menyebut harta apa itu yang tersembunyi di ini, harta-harta karun, ya. Nah, semuanya nanti dimuntahkan, ya. Kemudian watakhallat, lalu menjadi kosong, ya. Menjadi kosong karena orang yang ada di kuburan kalau muntahkan, dikeluarkan, demikian juga barang-barang berharga, ya. Harta yang berharga. Fatakhruju fa innahu yunfakhu fis sur. Nah, ini nih prosesnya nih. Begini nih ikhwatul iman, ya. Itu kalau kita pelajari secara rinci, itu ternyata detail banget. Kita tadi kan bicara tentang manusia dibangkitkan. Itu kan dikeluarkan oleh bumi, hidup kembali. Prosesnya gimana? Nih, fa innahu yunfakhu fis sur. Sesungguhnya ditiuplah sangkakala. Fatakhrujul amwatu minal ajdasi ila wajhil ard. Maka lalu keluarlah mayit-mayit, ya, dari kolong tanah, dari kuburan ke permukaan bumi. Masya Allah. Ketika Nabi SAW mengajarkan tentang adanya kehidupan akhirat, ya, kehidupan akhirat itu diawali dari hari kebangkitan. Itu ada orang-orang yang mengingkari apa yang Rasulullah ajarkan itu. Berarti ayat-ayat Al-Quran yang mengkabarkan tentang adanya hari kebangkitan itu mereka dustakan. Mereka ini dikenal dengan munkirul ba'ts. Munkirul ba'ts. Munkir itu isim fa'il dari ankara yunkiru, munkir. Munkir itu orang yang mengingkari. Al-ba'tsa atau munkirul ba'tsi, orang yang mengingkari hari kebangkitan. Mereka menganggap bahwa ini mustahil. Yang dihabarkan oleh Allah, yang dihabarkan oleh Rasulullah adanya hari kebangkitan, kemudian adanya kehidupan yang kekal dan abadi, puncaknya nanti ada surga dan ada neraka. Menurut mereka mustahil. Mustahil. Menurut mereka mayit itu kalau sudah mati, dikubur lambat laun, hancur lebur, mana mungkin bisa hidup kembali. Masya Allah. Itu yang nyampaikan Nabi loh waktu itu. Kita tidak pernah ketemu Nabi. Kita cuma membaca ayat-ayat Al-Quran yang dulu diwahyukan oleh Nabi, dan kita yakin ini benar-benar wahyu, sehingga Nabi Muhammad itu kita yakini benar-benar Nabi, kita tidak pernah ketemu. Tapi kita punya keyakinan itu berkat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Abu Talib, pamannya yang begitu baik kepada Nabi, sampai mati menolak tauhid. Abu Lahab apalagi, yang keponakannya itu dipilih oleh Allah menjadi Rasul, bukan sekedar Rasul, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dia jahatnya sama istrinya itu luar biasa. Paman Nabi divonis oleh Allah masuk neraka, saya selana rondatal wa. Sementara kita beriman, ini kitab adalah kitab Al-Quranul Karim, kalamullah, diwahyukan kepada Nabi. Berarti kita juga yakin innaka laminal mursalin. Allah berfirman sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar termasuk salah seorang utusan. Allah berfirman Muhammadur Rasulullah. Kita beriman.
Allah mengkabarkan bahwa kita akan dibangkitkan, kita juga beriman, dan kita beriman dengan adanya surga dan neraka. Kita berharap iman, Islam, amal soleh kita mudah-mudahan menjadi penyebab kita selamat di dunia dan akhirat. Padahal kita tidak pernah ketemu Nabi, tapi kita yakin, seyakin-yakinnya beliau itu utusan Allah, diutus untuk seluruh umat manusia. Tolong perhatikan ini, ikhwatal iman. Saya sering membuat gambaran begini, entah antum setuju atau tidak, entah akurat atau tidak, tapi menurut saya ini pantas. Kalau seandainya kita itu dapat nikmat iman dan Islam, kemudian kita itu nggak bisa makan enak, nggak punya pakaian yang bagus, tidak punya rumah yang mewah, tidak punya kendaraan yang nyaman, ya, cuman kita dapat nikmat iman dan Islam, mungkin baju kita itu seumur-umur selembar, selama belum sobek itu, aurat kita tidak tertutup, kita cuman bisa minum air putih, tidak bisa menikmati kopi mewah. Kalau kopi murah sih 1.000 dapat ya, kopi mewah itu satu cangkir bisa 100.000. Nah, seandainya kita itu ibaratnya cuman bisa minum air putih, kemudian makan nasi ada lauk seadanya, seharusnya kita sudah bersyukur dengan nikmati iman dan Islam. Tapi alhamdulillah kita lebih dari itu kan, lebih dari itu, punya pakaian banyak, punya duit banyak, alhamdulillah. Atau setidaknya kita ini masih hidup nikmat dibanding orang-orang yang ada di bawah kita. Gimana? Nikmat iman wal Islam, ini nikmat yang luar biasa. Tayyib. Jadi kapan hari kebangkitan itu? Jawabannya adalah ketika sangkakala sudah ditiup. Begini ini juga kalau dilanjutkan ya, siapa yang meniup sangkakala? Malaikat Israfil. Mestinya orang Islam itu hal-hal begini ini ya, ilmunya itu ya, kalau nggak dalam-dalam banget itu paling nggak ngerti lah. Kapan tibanya hari kiamat tidak ada yang tahu kecuali Allah. Waktunya ya, yang jelas dari Jumat, tapi Jumat yang mana. Kemudian hari kiamat terjadi itu terkait dengan apa? Terkait dengan tiupan sangkakala. Ya, tiupan sangkakala yang pertama itu kata para ulama namanya nafkhatul fana, tiupan yang berdampak pada hancur leburnya dunia ini dan matinya semua manusia. Kemudian ada nafkhatus tsaniyah. Ini kaitannya. Tiupan yang kedua itu adalah nafkhatul ba'ts. Israfil alaihissalam menjalankan tugasnya ya. Dan tidak mungkin Israfil itu meniup sebelum diperintah oleh Allah, pasti dia tunduk kepada Allah karena yang mengemban ini adalah malaikat. Kalau manusia sih mungkin disuruh ini dia lagi tidur atau sudah bosan muak melihat tingkah pola manusia, wah saya tiup aja deh biar selesai kan gitu. Tapi urusan begini ini min hikmatillah ya, tidak diserahkan kepada manusia. Atau kalau manusia ya mungkin tidak beres karena disuap ya, orang-orang kaya itu, jangan kamu tiup dulu ya, nih saya kasih duit, akhirnya nggak jadi niup juga. Masya Allah. Jadi ada hari kebangkitan. Hari kebangkitan ini terkait dengan tiupan sangkakala. Yang meniup adalah Israfil alaihissalam, tiupan yang kedua. Umumnya itu tiupan yang kedua, meskipun kadang-kadang saya temukan ada yang menyebutkan tiupan yang ada 3 kali, tapi wallahu ta'ala alam, setahu saya yang saya baca itu adalah nafkhatul ula wa nafkhatus tsaniyah. Tayyib ya. Fa innahu yunfakhu fis sur, ditiuplah sangkakala, fatakhrujul amwat minal ajdas ila wajhil ard, lalu keluarlah, atau fatukhraju juga boleh, fatukhrajul amwatu, dan dikeluarkanlah orang-orang mati, minal ajdasi, dari kubur, ila wajhil ard, ke permukaan bumi. Wa tukhrijul ardu kunuzuha, wa tukhrijul ardu kunuzaha hatta takuna kal ustuwanil azim. Lalu bumi mengeluarkan harta berharganya ya, sehingga seperti apa nih, silinder ini saya yang belum ini, yang besar. Ustuwan ini apa, saya belum sempat nyari tadi ya. Artinya pokoknya itu harta-harta yang terkandung di dalam bumi itu juga dimuntahkan ya. Kemudian yusyahidul khalqu
manusia menyaksikannya, wa yatahassaruna ala ma hum fihi yatanafasun, dan mereka menyesal karena waktu di hidupnya di dunia mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan harta itu. Ya, menyesal. Orang yang hidupnya dihabiskan untuk berlomba-lomba, ya, banyak-banyakan harta, ya, pasti berakhir dengan kerugian. Alhaakumut takatsur. Dulu sudah kita pelajari, ya, sudah selesai At-Duha sampai An-Nas. Ini kan dari An-Naba sampai sini. Ya, tidak berapa lama insyaallah khatam 1 juz, masyaallah. Ya, mudah-mudahan, ya. Orang yang hidupnya dihabiskan untuk bermegah-megahan, berlomba-lomba, banyak-banyakan harta, banyak-banyakan koleksi mobil, banyak-banyakan koleksi apalah, pokoknya hal-hal yang dijadikan bermegah-megahan oleh manusia ini pasti rugi. Karena hidup bukan untuk itu, ya. Kalau orang itu hidupnya sudah berlomba-lomba untuk dunia, yang jadi korban adalah ibadah. Ya, nggak sempat ibadah. Bahkan kadang-kadang orang yang masuk ke dalam trek ini, trek panas ini, itu kadang-kadang menghalalkan segala cara. Bahkan bisa jadi ibadah itu dianggap menghambat untuk dapat duit. Hari Jumat disuruh Jumatan, ya, nungguin toko, pagi-pagi sepi, diuji oleh Allah menjelang Jumatan itu rame pembeli. Kalau orang yang mata duitan sayang ninggali tokonya, nanti akan mengalami kerugian. Padahal yang diperintah oleh Allah itu cuma sebentar, ya, Jumatan, nanti setelah itu buka lagi, ya, gitu kan. Tapi kadang-kadang ada orang itu meluangkan waktu untuk Jumatan, itu dianggap menghambat dia untuk dapat untung. Yang lebih parah lagi itu orang nggak ngapa-ngapain, bukan jagain toko, bukan ini, nggak Jumatan, nggak dapat apa-apa, dia duit nggak dapat, ninggali Jumatan, hatinya makin lama makin keras. Bahkan bisa jadi kalau lama Jumatan, yang tadinya orang ini muslim bisa berubah menjadi munafik. Yang tadinya orang itu ingat akhirat, ingat Allah, ingat halal haram dan lain sebagainya, karena sering-sering meninggalkan Jumatan, akhirnya lalai. Itu yang diingatkan oleh Rasulullah tentang masalah Jumatan. Hendaknya orang-orang yang meninggalkan Jumatan itu segera kapok, jera. Atau kalau tidak, kalau dia terus ninggalin Jumatan, hatinya ditutup oleh Allah, dikunci mati, kemudian menjadi orang yang diliputi kelalaian. Nah, orang yang hidupnya untuk berlomba-lomba itu kadang-kadang Masya Allah ada yang lebih parah lagi. Ketika dia mengerahkan daya upayanya, usahanya nggak maksimal, bersekutu dengan setan. Ada kan orang yang ngambil pesugihan, pengen tahu tempatnya, buka Google, tempat nyari pesugihan. Tapi awas loh, jangan ini sekedar tahu aja maksud saya. Nanti kalau antum tahu malah terfitnah, wah, dikasih tahu Pak Bakir nih, suruh buka Google, nanti ada gunung ini, wah, astagfirullah. Bukan itu maksud saya, ya, jangan salah paham. Sekedar tahu ada orang itu hanya untuk ngumpulin harta, itu dia bersekutu dengan setan. Nah, kalau orang-orang yang paham ini pasti bisa cerita banyak. Nanti syarat-syaratnya itu macam-macam orang setan yang diajak ini, ya. Baik, ini gambaran. Ini disebutkan nanti harta benda itu akan kelihatan. Mereka nyesal, ya Allah, dulu hidup saya habiskan untuk berlomba-lomba ngumpulin harta. Yang beruntung di akhirat itu adalah orang yang waktu hidupnya taat kepada Allah dan Rasulnya. Termasuk dalam urusan dia nyari rezeki, taat kepada Allah, dapat rezeki yang halalan thayyibah, jadi kaya raya bisa saja kan, dia bersyukur kepada Allah, hartanya itu dijadikan kendaraan untuk meraih ridha Allah. Ini golongan yang paling hebat. Udah di dunianya enak, insya Allah di akhiratnya termasuk penghuni surga. Bahkan ada orang yang memang sudah kita yakini pasti masuk surga karena dijamin. Kalau misalnya saya mengatakan, maaf ya Pak Yadi masuk surga, cuman saya yang ngomong, orang harus tidak percaya, ngawur aja. Pak Bakir itu masa dia memberi jaminan Pak Yadi masuk surga, semoga masuk surga baru benar.
Semoga dosa beliau diampuni. Saya kalau memohon ampun kepada Allah, saya libatkan seluruh kaum muslimin. Saya mohonkan ampun. Rabbi firli wali walidayya wali jami'il mu'minina wal mu'minat. Dan alhamdulillah hampir setiap Jumat itu saya khutbah. Selalu dalam khutbah saya itu Allahumma gfir lana, ya, wali jami'il walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Diaminin lagi orang banyak. Saya kalau urusan maghfirah saya tidak pelit. Saya mohon ampun untuk saya, untuk orang tua saya, untuk seluruh kaum muslimin saya mohonkan ampun. Ya. Demikian juga dalam tasyahud, dalam tahiyat assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Itu juga akan merambah ke seluruh hamba-hamba Allah yang soleh kalau doa saya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Baik. Wa adinat li rabbiha wa huqat, dan patuh kepada Rabbnya, dan sudah semestinya bumi itu patuh. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada bumi, ya, untuk mengeluarkan apa tadi, orang-orang yang dikandung, bumi tidak mungkin menahan, tidak mungkin menolak, ya, dan patuh kepada Rabbnya. Berarti semua orang yang ada di bumi tidak ada yang diumpetin oleh bumi, patuh dia. Tidak ada yang bisa tinggal di alam barzah, pasti semua. Ya. Kemudian, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Ini perhatikan ya. Ini yang kaitannya dengan kita. Ya. Hai manusia, ya ayyuhal insan. Kadang-kadang Allah memanggil ya ayyuhal insan, ya ayyuhan nas, ya. Kadang-kadang ya bani Adam, wahai bani Adam. Ya, di sini ya ayyuhal insan, wahai manusia. Innaka kadihun ila rabbik, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Rabbmu. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Kamu bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Rabbmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Sekarang kita ini sedang ibaratnya sedang berjuang. Semua orang ini menuju Allah, ya kan? Ini hidup nanti berakhir mati, masuk alam barzah, dibangkitkan, ngantri satu persatu menghadap Allah. Ya, menghadap Allah. Berarti nanti satu saat kita itu ketemu dengan Allah. Ini diperjelas dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh. Ini masalah iman ya, masalah iman ya. Kalau orang yang tidak beriman yang enggak ada, tapi kita ini orang beriman. Hadis ini muttafaqun alaih. Ada di kitab Riyadhus Shalihin, dikutip oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, wa jazahullahu khairan anil Islam wal muslimin. Ya. Rasulullah bersabda, Rasul itu tidak pernah dusta. Rasul itu adalah Rasulnya seluruh umat Islam. Jadi kalau Rasulullah bersabda itu mestinya seluruh umat Islam itu membenarkan sabdanya. Jadi ini bagian dari seluruh umat Islam, akidah, keyakinan seluruh umat Islam. Ma minkum min ahadin, kata Rasul, tidak ada seorang pun di antara kalian illa sayukallimuhu rabbuh, melainkan akan diajak bicara oleh Rabbnya, oleh Allah. Laisa bainahu wa bainahu turjuman, tidak ada antara Allah dengan dia seorang penerjemah, dan Allah Maha Kuasa, tidak perlu penerjemah. Ya. Ya, beda dengan sekarang ini kadang-kadang kendala bahasa. Saya kalau ketemu bule yang bahasa Inggris, saya harus ada orang yang nerjemah baru paham. Tapi kalau saya ngomong dengan orang Arab dikit-dikit saya bisa. Ya. Tapi Allah dengan hamba itu tidak butuh penerjemah. Kemudian fayanduru aymana minhu, ketika hamba ini sudah di hadapan Allah, dia melihat ke arah kanan, fala yanduru illa ma qaddam, dia tidak melihat kecuali amal-amal yang dia telah kerjakan. Fayanduru ash'ama minhu, dia melihat ke sebelah kiri, fayanduru illa ma qaddam, dia tidak melihat kecuali ke amal-amal keburukan yang dia di. Fayanduru baina yadayhi fala yara illa nar tilqa wajhi, dia lihat ke depan itu tidak melihat kecuali neraka itu ada di hadapannya. Rasul itu sangat penyayang sama kita. Maka ketika beliau sampai di sini mengkabarkan bahwa kamu melihat ke depan persis neraka itu di hadapan wajah, di depanmu. Fattaqun nar walau bisyikki tamrah.
selamatkan dirimu dari api neraka. Meskipun kamu hanya dengan sedekah separuh butir kurma. Ini berarti Rasulullah habis-habisan mendorong kita, memotivasi kita untuk menyelamatkan diri kita dari api neraka. Masih nggak punya, nggak ada, faman lam yajid fabi kalimatin thayyibah. Kalau kamu tidak punya sesuatu yang nilainya tadi separuh butir kurma yang bisa kamu sedekahkan, ya. Kalau ada orang mengatakan, Pak, separuh butir kurma itu nilainya berapa? Iya, di mata kamu nilainya berapa? Tapi Allah itu asy-syakur, zat yang maha berterima kasih. Amalan sedikit dibalas berlipat ganda. Ngapain Pak, apa itu ada faedahnya? Nanti dulu. Ilmu tentang amal itu unik, bukan hanya jumlahnya yang besar. Berapa banyak amal yang sedikit menjadi besar ganjarannya karena maksimalnya keikhlasan, dan berapa banyak amalan-amalan besar itu kempos karena sulit untuk ikhlas. Ya. Makanya kita untuk urusan keselamatan kita itu jangan pernah ngeremehin yang kecil-kecil. Untuk meraih keselamatan di akhirat itu kita siapkan iman, kita siapkan amal soleh, mulai dari yang paling besar yang bisa kita lakukan sampai yang paling kecil. Siapkan tauhid, karena tauhid itu adalah kunci surga. Tapi juga jangan kita abaikan amal-amal yang kecil. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Termasuk jangan kamu remehkan kemakrufan sekecil apapun, meskipun hanya menampakkan wajah yang berseri-seri ketika ketemu sama muslim. Masya Allah, ini tabungan murah meriah, tapi ternyata juga tidak mudah orang itu senyum. Orang itu kalau hatinya penuh dendam dengan saudaranya, penuh kebencian, sombong, bagaimana dia bisa senyum? Bagaimana dia bisa memuliakan saudaranya dengan senyum manisnya, senyum tulusnya ketika bertemu? Bahkan salam pun seret. Kalau secara teori, lafadz salam itu mudah apa enggak? Masya Allah. Orang Indonesia apalagi itu, ada anak dari mana itu yang juara tilawatul Quran di Qatar, perempuan kecil anaknya, juara nomor 1 melawan orang-orang Arab, juara. Cuman di berita itu katanya cuma dikasih duit 1 juta oleh yang, Masya Allah. Sementara kadang-kadang ada orang juara itu bonusnya miliaran. Ini ada juara Quran cuma udahlah, memang Quran itu juga bukan untuk cari duit, ya kan? Salam itu ada orang yang 3 bulan itu, Pak, saya 3 bulan ngafalin salam tuh nggak bisa-bisa. Burung beo Jawa saja, Jawa kayak saya asli Jawa itu, burung beo diajarin assalamualaikum, assalamualaikum, bisa kan? Tapi jangan dianggap remeh. Lafadznya memang mudah diucapkan, tapi kalau di dada kita ini penuh dengan kebencian terhadap sama muslim, bisa keluar. Kalau di diri kita ini ada kesombongan, ketemu orang plengos-plengos buang muka, murah apa mudah mengucapkan salam? Abadan. Sama sekali. Berarti hal-hal seperti ini supaya lancar berawal dari apa? Berawal dari hati yang bersih. Baik, kita baca apa namanya ininya ya. Innaka sa'in ilallah, kamu berjalan menuju Allah. Wa amila bi awamiri wa nawahi, dan kamu mengerjakan perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Nih, di hadapan manusia ini ada ujian, ada sekian banyak perintah, ada sekian banyak larangan. Semua orang bergerak menuju Allah, mendekat kepada Allah sampai akhirnya nanti ketemu Allah. Nah, keadaan orang ini macam-macam. Ada yang taatnya luar biasa, ada yang bejatnya luar biasa, ada yang campur-campur, ada yang kadang taat, kadang ini. Itu keadaan manusia. Bahkan kalau diklasifikasi dari yang pokok itu ya, ada yang kafir, ada yang mukmin, ada yang musyrik, ada yang munafik, macam-macam kan. Tapi semua manusia ini bergerak mendekat menuju Allah sampai akhirnya nanti famulaki, kamu akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa mutaqarribun ilaihi imma bil khairi wa imma bisyarr, dan ada yang mendekat kepada Allah ada kalanya dengan kebaikan, ada kalanya keburukan. Tsumma tulaqillaha yaumal qiyamah, kemudian kamu akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat. Fala ta'dumu minhu jazaan. Ini yang dari tadi itu saya pikir-pikir gak ketemu maknanya. Coba lihat ya di sini ya. Kemudian engkau akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat.
tidak pasti akan mendapatkan balasannya. Ini saya putar-putar otak saya, tidak pasti akan mendapatkan balasannya. Kok tidak pasti sih? Gimana? Mestinya itu kalau diganti sudah pasti gitu ya. Sudah pasti akan mendapatkan balasannya. Saya dari tadi itu kalimatnya memang agak susah ini. Fala ta'dimu minhu jazaan. Ini agak ini. Tapi yang jelas begini, ketika kita ketemu dengan Allah, kan dihisab kemudian berikutnya itu pasti mendapatkan balasan. Nah, orang-orang yang di dunianya mengerjakan kebaikan dapat apa? Bukan sekedar balasan. Bukan sekedar balasan berlipat ganda, dapat karunia. Makanya jangan pernah mimpi masuk surga itu adalah balasan dari ibadah kita secara setimpal atau 1000 kali lipat. Enggak, karunia dan rahmat. Ya. Maka di sini lanjutnya bil fadl in kunta sa'idan. Kamu akan mendapatkan anugerah dari Allah jika kamu orang yang bahagia. Nah, jadi orang yang beriman dan beramal soleh ya. Coba bayangkan, kita itu ada nggak zaman kita ini orang umurnya itu 300 tahun, amalnya itu, taatnya itu 300 tahun? Nggak mungkin ada kan? Nggak ada, sampai hari ini nggak ada. Kalau zaman dulu mungkin Nabi Nuh aja dakwanya 950, tapi sekarang kemudian seandainya orang ini ibadah siang malam nggak pernah maksiat sedetik pun ya, 300 tahun dia menghamba kepada Allah, itu saja tidak layak penghambaannya itu dibalas dengan surga. Surga itu terlalu gimana, kekal di dalamnya selama-lamanya, menikmati sekian banyak nikmat. Maka orang sampai ke surga itu bukan sekedar amalnya, tapi plus rahmat dan karunia-Nya. Ini tolong pahami baik-baik. Jangan kita ini seorang yang salah asuh, rajin ibadah, setelah itu sombong, setelah itu merasa dirinya suci bersih, merasa pokoknya saya yakin saya dapat surga. Salah kamu. Setelah kamu habis-habisan taat itu masih memohon rahmat Allah, mohon karunia dari Allah sampai akhirnya bisa ke surga. Baik. Wa in au bil adli in kunta taksyakiyan, atau kamu akan mendapatkan balasan yang adil jika kamu celaka. Ini ya, orang masuk surga itu karena iman, amal solehnya plus rahmat dan karunia Allah. Orang masuk neraka ya, kekal selama-lamanya itu karena keadilan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Allah dolim atau Allah gregetan nama orang itu kemudian diberi hukuman yang di luar apa namanya? Di luar batas balasan kejahatannya, nggak mungkin. Itu kita ya di sini, ya kan? Iya kan? Maling itu pasal untuk maling itu yang ahli hukum siapa? Berapa? Tapi kadang-kadang ada orang itu kelewat gregetan nama maling di sini. Itu nggak apa namanya? Nggak diserahkan ke pengadilan, polisi, dihakimi masa. Biasanya digebukin, dihajar sampai mati, disiram bensin, dibakar. Kenapa? Gregetan karena motor berkali-kali hilang, nggak kena sekali. Itu kadang-kadang begitu kan? Oh, ini mah kejam. Orang masuk neraka itu karena keadilan Allah. Jadi kalau ada orang kafir musyrik mati dalam keadaan itu kemudian nanti dimasukkan ke dalam neraka kekal selama-lamanya, itu karena keadilan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena zalim. Allah tidak pernah berbuat zalim, dan itu garansi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Alhamdulillah sampai di sini ya. Nanti berikutnya di bulan depan ya, sudah Ramadan ya. Udah nanti pada Idul Fitri insyaallah. Masih sudah Ramadan kan? Yang tafsir kan sebulan sekali. Kalau yang Abdul Mufrad iya. Ini nanti kan jadwalnya awal bulan Maret kan, ini awal Februari ya. Iya. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.